Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam channel yang mulia, yaitu channel Konco Ngaji, di mana kita membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konco ngaji dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini adalah kita di posisi awal tahun Hijriah, di mana kebiasaan kita, saudara-saudara Muslim kita saat adanya awal tahun Hijriah merayakannya dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ada mandi malam, kemudian kegiatan keliling keraton, kemudian ada lagi yang mandi di tempuran sungai. Nah, apakah seperti itu tuntunan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW? Maka pada kesempatan ini akan kita dengarkan kajian yang disampaikan Ustaz Amin mengenai bagaimana sebenarnya mengenai tuntunan yang disampaikan Rasulullah berkaitan dengan tahun baru Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel Konco Ngaji, bahwa sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam rangka datangnya tahun baru maka kita disuruh untuk muhasabah. Maka sebagaimana pidato Umar bin Khattab itu menyampaikan, hasibu angkusakum qabla antu hasabu wazinu angkusakum qabla antu zan. Hitunglah diri kalian sebelum amal kalian itu dihitung oleh Allah, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian itu ditimbang oleh Allah. Maka dengan datangnya tahun baru, mari kita bisa untuk mengambil manfaatnya, yaitu dengan muhasabah. Apa yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi tahun baru itu, dan apa yang sudah kita kerjakan ketika sebelum datangnya tahun baru. Maka sebagaimana firman Allah yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Asr ayat 18, mungkin bisa dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ataupun surat Al-Asr ayat 18 tadi, Allah sudah menyampaikan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang pertama diseru adalah orang-orang yang beriman. Disuruh apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kita disuruh untuk bertakwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok, yaitu akhirat. Maka perintah ini sangat luar biasa. Seruan Allah untuk orang-orang yang beriman agar memperhatikan apa yang dilakukan ketika di dunia ini. Perbuatan apa yang dilakukan untuk hari esok akhirat. Artinya bekal akhirat yaitu amal soleh. Dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah orang yang beriman tadi mempersiapkan bekal dengan beramal soleh, bertakwalah kepada Allah. Disuruh untuk bertakwa. Artinya mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini Allah senantiasa melihat perbuatan-perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang batin. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan yang melanggar aturan Allah, yaitu maksiat. Maka dengan tahun baru ini hendaknya kita sadar bahwa dengan datangnya tahun baru berarti kita harus mempersiapkan diri kita dengan amal soleh untuk bekal di hari akhirat nanti. Mungkin seperti itu. Jadi Ustadz, bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang merayakan tahun baru dengan bergadang, dengan tadi yang sampaikan di awal mengenai mandi di sungai atau di tempuran sungai, itu sama sekali memang tidak ada perintah dan contohnya. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, jelas. Jadi hal-hal semacam itu jauh dari tuntunan Allah, jauh dari contoh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan dengan datangnya tahun baru terus begadang selama malam suntuk, tidak ada. Maka ini yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai apa yang di dalam kehidupan kita ini selama ini kita kerjakan jauh dari tuntunan Allah. Maka dengan kajian ini saya mengajak saudara-saudaraku semua agar mari kita rubah diri kita agar tahun yang lalu, tahun yang sekarang lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita perbaiki. Mungkin ucapan kita, mungkin kelakuan kita, mungkin pemikiran kita, agar berorientasi bagaimana nanti ketika dihadapkan oleh Allah di yaumul hisab nanti. Maka ini memang hanya orang-orang yang beriman yang akan bisa menerima apa yang menjadi perintah Allah tadi. Maka perintahnya tadi orang yang bertakwa. Kalau selain orang yang bertakwa, kemungkinan ya tadi kembali kepada aturan-aturan yang tidak sesuai tuntunan tadi. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Padahal dulu sebelum ngaji ya begitu, Ustaz. Biasanya kalau malam tahun baru itu ya lelehan, jagung-jagungan sampai paginya nyaur tidur. Nah itu memang menjadi kebiasaan kita karena kita belum ngaji, karena kita belum tahu bahwa ternyata Rasulullah tidak mencontohkan dan Allah pun tidak memerintahkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Padahal usia kita setiap ada pergantian tahun baru semakin berkurang. Nah, itu menjadi kajian kita bersama, menjadi muhasabah supaya tahun ini menjadi lebih baik seperti yang disampaikan Ustaz tadi.
menjadi muhasabah bagi kita untuk memperbaiki diri. Konco ngaji yang dirahmati Allah, tadi sudah kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Amin mengenai tahun baru. Waktunya kita untuk bermuhasabah. Semakin tahunnya baru, artinya usia kita semakin berkurang. Dan tadi sudah sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut ternyata tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konco ngaji yang dirahmati Allah, sudah di penghujung kajian ini dan semoga kita dimudahkan untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis mulia dari Nabiullah Muhammad SAW, sehingga itu menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin takwa untuk mempertanggungjawabkan kita nanti di Yaumul Hisab. Kita akhiri sampai bertemu kembali di channel Konco Ngaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.